Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sidiki, NPM 1857051014. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menjawab soal UTS Praktikum Pengenalan Pola. Jadi, di sini yang wajib dikerjakan itu membuat akun di kaggle.com. Jadi di sini saya udah membuat akunnya. Ini akunnya dengan nama Muhammad Nur Sidiki. Kemudian di sini saya menggunakan dua dataset. Jadi yang untuk SVM itu saya menggunakan Fruit 360 dan yang Decision Tree itu saya menggunakan Iris Data. Yang bisa di-download di sini atau di yang lainnya ya. Kemudian di sini ada paper juga, paper dari Fruit yang recognition menggunakan deep learning dari gambar, atau bisa diartikan juga di sini ada pengenalan buah dari gambar menggunakan pendalaman pembelajaran yang mendalam. Di sini saya yang pertama itu akan jelaskan yang SVM dan menggunakan ditambah juga random forest. Di sini saya udah running sebelumnya karena lama banget. Jadi di sini saya menggunakan Google Colab atau colab.research.google.com. Di sini saya menggunakan runtime-nya itu menggunakan GPU. Kemudian di sini yang pertama itu pip install. Jadi di sini saya langsung menggunakan Kaggle API untuk mendownload dataset dari Kaggle ini dan data iris ini. Jadi di sini saya menggunakan import OS. Jadi di sini ada kredensial. Ini kredensial yang saya miliki. Itu kita bisa request di bagian profil. Kemudian di sini ada Kaggle dataset, download dataset dari repository Molten Fruits. Nah di sini kan ada username Molten dan datasetnya itu yang bernama Fruit. Kemudian setelah di-download itu akan di-unzip. Nah setelah di-unzip itu akan seperti ini. Di sini karena mati internetnya, jadi langsung aja. Kemudian setelah di unzip itu nanti akan muncul file seperti ini ya. Ada banyak banget list di sini. Kemudian setelah di unzip itu kita import library yang akan kita gunakan seperti NumPy. Nah NumPy ini itu gunanya untuk proses kayak membuka matematika. Kemudian di sini ada CV2, ada Pandas juga. Kemudian di sini ada Matplotlib itu untuk munculkan plot. Terus ada Glob dan di sini ada OS, saya lupa menghapus karena saya udah import sebenarnya di atas. Dan di sini saya menggunakan PCA, terus ada TSNE, terus ada standar scholar, ada random forest, terus ada menggunakan model dari trend test split dan akurasi score, dan menggunakan import SVM. Nah yang pertama itu kita buat variabel image untuk menyimpan ke dalam array dan labelnya. Jadi di sini kita menggunakan perulangan. Jadi di sini untuk ukurannya itu dirubah menjadi 45 kali 45 dengan warna yang RGB. Nah, kemudian di sini ada label to ID.
Jadi sini diberi ID dari 1 sampai jumlahnya itu ada 130 sampai watermelon. Nah, untuk yang pertama ini untuk unique label, ini itu untuk yang bagian depan. Terus yang ID ini itu itemnya yang isi dari label. Misalnya kayak yang pertama di sini itu ada apple, brem, nah selanjutnya sampai watermelon. Nah selanjutnya itu ada label ID menggunakan numpy array. Jadi buat numpy itu biasanya digunakan untuk matriks ya. Di sini ada plot, jadi kita ngecek dulu gambar dari array 0 sampai dengan 100 itu dimunculkan 10 kali 10. Di sini ada totalnya ada 10 kali 10. Kemudian di sini juga ada pengecekan dari rambutan sama manggis. Itu dari 2000 sampai 2400 dengan jumlah yang dimunculin itu 20 kali 20. Kemudian di sini ada visualisasi data dengan PCA dan TSNE. Jadi ini menggunakan Scholar, yaitu menggunakan fungsi standar Scholar. Kemudian di sini ada image Scholar, jadi menggunakan fungsi Scholar fit transform. Jadi dia dirubah, dijadiin flatten, itu dijadiin rata atau berbaris gitu dari loopingan fit image. Kemudian di sini ada PCA. Kemudian yang komponennya itu 50. Kemudian ada PCA result. Nah, kemudian dari PCA itu ditransform, image-nya ditransform menggunakan PCA. Kemudian di sini juga ada TSNE dengan n komponennya itu banyak 2 dan perplexity-nya itu 40. Kemudian di sini ada scale-nya juga, standar scalar, jadi di standarin image-nya. Kemudian di sini ada visualisasi scatternya juga. Nah selanjutnya juga di sini ada visualisasi scatter dengan menggunakan image 2 dimensi, yang dimana fix size-nya itu 45 dikali 45 dengan image zoom-nya itu diperbesar menjadi 1. Di sini ada plot grid. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi sketcher, Scarlet label IDN itu. Nah, jadi di sini ada plot. Jadi dia bakalan dijadikan seperti ini. Nah, diklasifikasi seperti ini. Saya perkecil terlebih dahulu. Nah, di sini nanti gambarnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke visualisasi scatter with image yang ada di dalam dataset tadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, di bawah ini itu yang dengan buahnya ya, kayak jeruk dan apel dan segala macam. Nah, kemudian selanjutnya itu train random forest classifier. Jadi sini mencoba klasifikasi menggunakan random forest. Nah, di situ akurasinya terlihat sangat besar, yaitu 99%. Dan di sini juga menggunakan train SVM itu, ini untuk data train dari SVM itu 99% juga.
Nah, kemudian yang tes kedua itu tes validation data atau data testing. Nah, ini sama aja seperti yang di atas. Jadi di sini dimasukkan terlebih dahulu untuk foldernya. Jadi di sini kalau di Google Colab itu menggunakan konten. Nah, itu konten itu istilahnya folder root di sini. Kemudian nanti kalau misalkan, nah ini ada Frit 360 ini. Ya, nanti di dalamnya itu ada folder test. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam situ. Kemudian nanti di looping image-nya itu yang berekstensi .jpg, karena di dalam sini itu ekstensinya .jpg. Misalnya nih di Apple, nah ini kan ada .jpg. Nah, itu sampai selanjutnya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi mengecek validation akurasi dengan random forest, yaitu sebesar 81%. Kemudian menggunakan SVM itu sebesar 94%. Itu cukup besar banget ya. Kemudian di sini ada decision tree. Ini soal yang kedua. Jadi dari decision tree ini saya menggunakan iris data. Jadi yang pertama itu ada plotting, fitur dengan kategori, kemudian ada linear regression, terus ada korelasi, decision tree, classification, dan measure dari akurasinya ya. Nah, yang pertama itu kita import dulu library-nya. Di sini saya menggunakan pandas, numpy, sama skitlearn. Nah, jadi yang pertama itu kita buat dulu panda data frame, atau kita ngambil dari data frame-nya. Ya, jadi saya menggunakan parameter Kaggle yang tadi saya install itu di atas, menggunakan pip atau menggunakan API dari Kaggle-nya. Nah, di sini saya mengambil dari UCML iris. Bisa dicek juga di sini. Jadi saya tadi salah buka. Nah, ini untuk datasetnya dari UC Machine Learning. Nah, selanjutnya di sini ada data, membuat variabel data yang dimana isinya itu adalah iris.csv. Kemudian di sini ada data.sep. Data.sep itu dia mengecek ada berapa banyak baris dan kolom. Jadi di sini ada 150 baris, kemudian ada 6 kolom. Yang 6 kolom itu, yang pertama itu nggak ada, yang kedua ada ID, ada spell-leg, terus ada spell-width, ada petal-leg, petal-width, dan spesiesnya apa. Kemudian di sini ada data head. Nah, data head itu maksudnya dari header, dari bagian atas itu dimunculin 10 aja, jadi dari 0 sampai 9 karena array itu dimulai dari 0. Kemudian di sini ada data tile, yaitu dimunculin juga 10. Tile itu dari akhir ke atas, jadi dari 149 sampai dengan 140 array ya. Terus di sini ada data cleaning. Jadi di sini data is null, ini itu false. Kemudian di sini ada drop ID column. Jadi untuk yang ID itu di bagian ID itu di drop atau dihapus ya. Kemudian data column, all list data call. Jadi sekarang kolomnya itu sisa ada spell leg, terus ada spell width, petal leg, petal width, dan spesies. Jadi yang bagian ID di dalam data iris.csv tadi itu dihilangkan. Kemudian di sini ada scrolling atau di
normalisasi data itu dengan ini variabel rank data spal length dengan fungsi max dikurang dengan fungsi min ya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya di revert atau dikembalikan lagi, kita masukin datanya lagi masukin datasetnya kembali. Kemudian di sini ada, saya menggunakan Seaborn atau SNS sama Matplotlib juga untuk memunculkan upload. Nah, di sini terlihat korelasinya itu sebesar min 0,109 dan terusnya. Nah, jadi di sini saya buat juga, kita dapat melihat bahwa ada banyak korelasi dalam kategori iris sentosa dalam hal panjang sepal dan lebar sepal. Tetapi tidak ada perbedaan yang serupa untuk dua kategori lainnya. Oke, selanjutnya di sini menggunakan SNS scatterplot. Scatterplot terus X-nya itu dari petal, terus Y-nya dari leg, terus yang Y-nya itu dari petal weight. Ini data ini kan variabel data tadi atau datasetnya. Kemudian ini spesies, jadi warnanya dari spesiesnya. Terus ini untuk title itu bagian atas ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini lihat korelasinya itu sebesar 0,96 atau 96%. Jadi dari grafik ini memberitahu kita dapat menggunakan peta leg untuk memprediksi peta weight karena pengelompokan titik datanya yang tepat. Korelasinya juga sangat tinggi. Kita dapat menggunakan fitur ini untuk analisa regresi. Terus di sini kita coba lagi menggunakan SNS scatterplot itu sebesar 0,87%. Di sini ada korelasi yang tinggi, tetapi kami masih dapat grafik yang sangat linear yang penting. Ada pengkelompokan yang bagus, tetapi mari kita lihat apa kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi di sini ada beberapa yang masih terlewat ya. Kemudian di sini menggunakan SNS scatterplot lagi. Nah, di sini tidak banyak korelasi, terus ada pengelompokan yang bagus, tapi mari kita lihat apakah kita bisa membuat yang lebih baik. Nah, jadi di sini saya menggunakan boxplot. Dan di sini kita lihat korelasi heat map-nya itu seperti berikut ini. Nah, jadi di sini kan udah di drop dulu untuk ID-nya. Jadi seperti ini. Kemudian di sini menggunakan linear regression. Nah, di sini itu yang membuat 100% akurasi klasifikasinya. Di sini saya menggunakan test size-nya itu sebesar 33% dengan random state-nya itu 3. Kemudian di sini ada regression library. Nah, di sini saya menggunakan skitlearn dengan mengimport decision tree regressor, terus linear regression dan mean squared error. Kemudian selanjutnya di convert to classification text. Nah, di sini ada data dummy variable. Kemudian di sini ada asik data, datanya di copy. Kemudian seperti ini, kemudian di klasifikasi. Nah, jadi di sini selanjutnya itu targetnya itu ada 3, yaitu iris sentosa, atau klasifikasinya itu ada 3, iris sentosa, iris Persian color, sama iris virginisa.
Nah, kemudian di sini dipisahkan data dari training dan testing setnya. Di sini menggunakan 0,1 atau 10% dan random state-nya itu 3. Kemudian ini ada Y-train dan X trainnya juga. Kemudian di sini menggunakan iris. Kemudian kita buat klasifikasinya menggunakan decision tree classifier dengan max lift node-nya itu 4, random state-nya 0. Kemudian di sini ada predict on test set, yaitu kita tes dari Y, predict itu iris classifier predict X test. Kemudian di sini ada measure accuracy of the classifier. Nah, jadi di sini akurasinya itu sangat sempurna banget, itu 100%. Jadi kesimpulannya itu di sini saya buat juga 100%. Nah, hal yang perlu diperhatikan, jika saya mengurangi ukuran set pelatihan, saya dapat mengurangi keakuratan yang jelas, tetapi tetap bisa disebutin juga gitu. Apakah mengambil 0,1 sebagai ukuran tes merupakan praktik yang buruk? Bahkan jika saya tidak menskalakan nilainya, saya bisa mendapatkan hasil 100%. Nah, kemudian di sini saya menggunakan membuat visualisasi data dengan mengimport grafis dan import py.plus. Nah, jadi seperti ini untuk tree-nya. Ya, mungkin itu aja video dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.